warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winita Fitri, mahasiswi dari program Studi Hubungan Perbankan semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis manajemen risiko bank dengan mata kuliah manajemen risiko bank dengan dosen pengampu Ibu Latisari Dewi SEMM. Langsung saja kepada materi mengenai risiko kredit. Risiko adalah potensi atau kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa atau event tertentu. Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Yang selanjutnya ada jenis-jenis manajemen risiko bank, yaitu yang pertama manajemen risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bank menggunakan sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko kredit untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian kredit atau yang biasa dikenal dengan mitigasi risiko kredit. Teknik dan kebijakan tersebut adalah A. Model pemeringkatan atau grading model untuk kredit perorangan, B. Manajemen portofolio kredit, C. Sekuritasi, D. Agunan, E. Pengawasan arus kas, F. Manajemen pemulihan. Yang selanjutnya yang kedua ada manajemen risiko pasar atau market risk. Risiko pasar adalah suatu risiko yang muncul karena mempunyai nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor pasar. 4 faktor standar risiko pasar adalah risiko modal, risiko suku bunga, risiko mata uang, risiko komoditas. Risiko pasar muncul akibat harga bergerak dengan arah yang merugikan organisasi. Ada 2 bentuk risiko pasar, yaitu risiko pasar secara umum dan secara spesifik. Yang ketiga ada manajemen risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Kecukupan dana likuiditas itu ketika bank mampu memenuhi yang pertama minimum cash, yang kedua penarikan deposito yang belum jatuh tempo, yang ketiga komitmen loan, yang keempat kebutuhan kas keluar bagi kebutuhan terduga. Yang selanjutnya ada jenis risiko likuiditas. Yang pertama risiko likuiditas pasar, yang kedua risiko likuiditas pendanaan, yang keempat ada manajemen risiko operasional. Nah, risiko operasional adalah kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian lainnya eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Program risiko operasional ditujukan agar tidak ada unsur kejutan, kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan terjadi merupakan hal wajar dalam menjalankan bisnis dan seharusnya sudah diperhitungkan dalam upaya memperoleh keuntungan. Beberapa manfaat utama bagi bank menerapkan manajemen risiko operasional yaitu yang pertama, meningkatkan budaya sadar risiko, yang kedua, meningkatkan transparansi, yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional dalam proses pengambilan keputusan, yang keempat, meningkatkan profitabilitas dan menggunakan modal yang lebih optimal, yang kelima, mengurangi beban modal untuk menutup risiko, yang selanjutnya ada manajemen risiko hukum. Nah, manajemen risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum pada bank, ketidakadaan peraturan perundang-undangan dengan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sah kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Bank harus meningkatkan pengendalian risiko hukum untuk memastikan yang pertama, kesesuaian antara operasional, organisasi, dan pengendalian internal dengan ketentuan yang berlaku.
adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategi berhubungan dengan keputusan-keputusan bisnis jangka panjang. Untuk mewujudkan pencapaian tujuan strategi yang direncanakan, dibutuhkan strategi yang tepat untuk sumber daya manusia untuk pencapaian strategi, kualitas implementasi dan eksekusi, saluran komunikasi, sistem operasi, jaringan distribusi, dan kapasitas, serta kemampuan manajerial tertentu. Yang ketujuh ada manajemen risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat tidak mematuhi atau tidak melaksanakan aturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah. Yang kedelapan ada manajemen risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat manusia tingkat kepercayaan atau stakeholder yang bersumber dari eksekutif negatif terhadap bank. Kepercayaan dan keyakinan nasabah kepada bank perlu dibangun melalui perilaku dan kinerja yang jelas, serta konsisten. Dalam mengelola risiko reputasi perlu memperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, prediksi kondisi di masa depan yang penuh ketidakpastian. Yang kedua, seluruh jajaran besar harus memahami prediksi tersebut. Yang ketiga, proses kaji ulang. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.